Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Baik, kali ini saya akan menerangkan tentang hati Quran, hatinya Quran. Jadi ternyata Al-Quran ini mempunyai satu ayat yang mana disebut oleh Nabi Muhammad SAW, bukan satu ayat tapi satu surat yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai hatinya Al-Quran. Dan dari sebutan ini atau predikat ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan surat ini menjadi atau surat ini dihafal oleh setiap umat Islam. Makanya mungkin salah satu dari alasan Wali Songo dulu menyebarkan menyebarkan Islam di Indonesia, kemudian dijadikan tahlilan sehingga membaca surat ini setiap hari Jumat, setiap malam Jumat, mungkin menginginkan dengan perkumpulan yang seminggu sekali ini membuat setiap atau yang membaca surat ini itu menjadi hafal dengan sendirinya, karena setiap pekan sudah dibaca setiap pekannya, maksudnya gitu. Adapun Al-Quran adalah kitab Allah yang keempat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Fungsi Al-Quran diantaranya adalah sebagai petunjuk, obat, pemberi hukum pada setiap permasalahan manusia. Di dalam Al-Quran sebagian menjelaskan berbagai kabar berita terkait cerita-cerita inspiratif orang terdahulu, baik cerita tentang hukuman kepada suatu kaum seperti Qarun, kaum Samud, dan Raja Fir'aun yang sangat terkenal, atau orang yang sukses menggapai ridho Allah seperti cerita Habibun Najjar dalam surat Yasin. Ayat yang berada di tengah sendiri, bukan ayat yang berada di tengah sendiri adalah ayat wal yatalattaf. Jadi kalau kita membaca Al-Quran sudah sampai wal yatalattaf, maka kita sudah sampai membaca di pertengahan dari 30 juz, yakni wal yatalattaf ini terdapat di surat Al-Kahfi. Sedangkan hati Al-Quran adalah apa? Surat Yasin. Ini sesuai yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW yang diceritakan dalam kitab tafsir Syekh Ali As-Sabuni, yaitu qala inna likulli syai'in galban, setiap sesuatu mempunyai hati. Wa qalbil Qur'ani Yasin, adapun hatinya Al-Quran adalah Yasin. Wadattu anna fi qalbi kulli insani min ummati, dan saya berharap bahwasanya Al-Quran surat Yasin ini adalah terdapat di setiap hatinya manusia, yakni hatinya daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin inilah yang menjadi alasan kenapa Wali Songo ini menjadikan rutinitas setiap pekan membaca surat Yasin di musola atau di masjid-masjid yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, dan kalau ingin mengetahui ilmu agama atau membaca ilmu agama tentang hukum-hukum Islam atau yang lain, maka cari di www.keilmuan.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.